Ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang komputer ini dalam rangka aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada semua guru yang mengikuti. Mungkin ada kesibukan lain untuk menyebarkan untuk saya terima kasih. Mudah-mudahan yang kedepannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalasnya. Mungkin saya tidak bisa membalasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kebaikan yang bisa membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang pertama yaitu pembukaan, nanti akan membuka kita sama-sama mengucap al-basmalah. Yang kedua nanti dibuka oleh Bapak Menteri Sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga nanti saya akan mengatakan aksi nyata. Yang keempat itu program jawab dalam pertanyaan nantinya. Yang kelima penutup. Ya, untuk mengawali acara pada hari ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapat keberkahan, semoga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa alhamdulillah kita mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kami persilakan untuk pembukaan dari kepala sekolah. Waktu tempat menunjukkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Herman sebagai IDB. Alhamdulillah bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita tetap berkumpul di ruang tempat di kita ini. Di sini kita melanjutkan kegiatan teman kita, yaitu Pak Herman. Di sini dia akan melakukan aksi nyata dengan judul budaya positif. Judul saja sudah bagus, budaya positif. Artinya kedepannya positif semua ini. Kemudian di sini saya pribadi sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman. Di sini juga kami sangat dukung, baik saya, guru-guru, semoga katanya Pak Herman sukses selalu. Kemudian bisa memberi contoh pada kita yang belum menjadi LGDB, karena kita CGP ini sepertinya kedepannya ini diharuskan kalau kita ini, karena pendidikan kita ini semakin tahu semakin maju, semakin canggih gitu. Barangkali kalian yang senior ini juga di sini banyak unggul junior, jadi semuanya masih membara. Ya betul. Kalau tidak mungkin tidak membara lagi ya. Ya alhamdulillah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih seperti sambutan dari kepala sekolah. Sebagaimana dia akan menutup kita, dia akan menutup kita sebagai jadi bangga dan dunia yang terbaik, dunia yang indah. Terima kasih Pak. Dan acara selanjutnya saya akan melakukan disimulasi aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepala sekolah yang telah memberikan penjelasan kepada kita, dan yang saya hormati lagi yaitu
rekan-rekan guru yang bisa menuntut saya. Alhamdulillah pada hari ini hampir semua tidak ada dengan satu apapun. Di sini saya berdiri di sini adalah melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini kita sama-sama belajar. Saya ini bukan berarti saya pintar di sini, bukan berarti saya lebih kalian. Saya manusia juga, jadi kita sama-sama. Di sini ada senior kita juga, yaitu Pak Bani Haryoto pada sedikit angkatan 8. Nanti kalau ada kendala atau tanggapan yang tidak bisa saya sampaikan, nanti tolong Pak Bani kesediaannya. Ya, saya akan lanjutkan aksi nyata saya, yaitu kami setiap kali pertemuan selalu kalau CIP ini dibuka dengan salam dan bahagia. Berarti salam tapi tetap bahagia. Di sini budaya elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Di sini topik dalam elaborasi di sini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi dan hukuman dan penghargaan atau institusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Inilah yang kita untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah dengan siswa. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat yang satu, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini perubahan paradigma kegiatan keparentangan itu dapat berubah, tapi di sini kalau kita diterapkan nantinya kita ini banyak materinya. Jadi kita misalnya ilustrasi mengontrol diri dan ilusi bahwa kritik antara membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Di sini ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini ada stimulus respon teori kontrol pilihan. Di sini tentunya ada pemahaman yang bisa kita laksanakan dalam kontrol nanti ke depannya. Nah, di sini ini tentang budaya positif. Di sini adalah pemahaman pembelajaran yang kita lanjutkan pada aliansi ini. Nah, di sini ada semua tentang budaya-budaya positif yang disebutkan tadi, tapi kita akan membahasnya satu persatu. Di sini ada mengontrol orang lain agar bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini dong. Yang kiri tak sebelah 67% itu Pak. Kiri lagi. Sebelahnya. Nah ya. Kelihatan tuh. Sama lah Pak. Yang ini yang sama semangatnya. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini. Nah, di sini teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Gassen, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa dikontrol. Maka disiplin belajarnya diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Di bawahnya yaitu ini termasuk teori motivasi. Nah, di sini ada 3 teori motivasi.
Yang pertama untuk menghargai hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini termasuk motivasi eksternal, berarti di luar. Yang selanjutnya model pemikiran yang menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah kepada murid, yang ketiga murid kita itu kita anggap sebagai teman, yang keempat yaitu kita ada sebagai pemantau, yang kelima yaitu kita sebagai pengajar. Nah dari situ turun lagi ke segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, di situ realisasi kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi itu termasuk 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kita lanjutkan di sini. Apakah makna disiplin? Tentu ibu bapak sudah tahu, walaupun tidak saya sebutkan. Disiplin itulah berasal dari bahasa Latin yang disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, sekretaris dan pelatih. Yang selanjutnya disiplin diri membuat orang mencari potensi, menunjukkan sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang selanjutnya, namun dalam budaya kita maknai kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengumpulkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ini nilai-nilai kebajikan untuk kedisiplinan, yaitu setiap perilaku perbuatan menuju suatu tujuan itu pendapat dari William Glasser pada tahun 1984. Dengan mengingatkan nilai kebajikan dan yakin setelah, maka motivasi intrinsit akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam tubuh dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernilai kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bertanggung jawab. Dan yang keempat yaitu kreatif. Di sini, itu termasuk kedisiplinan yang kita pelajari. Di sini kita dari motivasi dan perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau menurut itu untuk menghindari ketidaknyamanan, apalagi yang terjadi pada tindakan pelakunya, maka itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Kadang-kadang menurut itu ketika kita di kelas, kita suruh misalnya membeli apa atau berbuat apa, kadang-kadang dia itu menuntut kita untuk meminta imbalan. Itu termasuk perilaku motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal, itu di dalam diri anak. Itu termasuk daripada tujuan disiplin positif. Jadi kalau yang eksternal itu tentunya itu banyak mengharapkan imbalan atau murid itu kita buat tidak rasa bersalah. Ya. Selanjutnya, inilah dalam pelajaran CGP yang kami anut, yaitu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan artinya mereka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Itu kami setiap kali dalam pelajaran CGP menganut sesuai dengan ajaran kehabisan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini pecahnya anggota itu langsung dengarkan aku, jadi tidak breaking selama 30 detik. Nah, kalian silakan
kita lakukan seperti saling berhadapan. Silakan saling berhadapan. Yang laki-laki silakan, kalau yang laki-laki, yang perempuan silakan berhadapan. Dia tak minta kopi kok, kita air dulu. Nah, kita akan lakukan seperti supaya pembelajaran ini sangat menyenangkan. Berdiri bu. Nah, berdiri bu ya. Ya, saling berhadapan. Berdiri bu, supaya yang itu bertiga boleh ya, sama segitiga. Ya. Nah, di sini ibu dalam hitungan ketiga kalian saling pandang dan senyum selama 3 detik, 30 detik. Ya, sambil buka giginya ya. Senyum. Jadi hitungan ketiga kalian saling tatap, tapi kalian senyum. Ibu rasa. Dan jangan pakai lagi. Jadi pemikiran begitu. Kita berbicara ya, kita mulai hitungan ketiga 1, 2, 3. Silakan saling kata ibu. Terima kasih ibu bapak. Kasih timbul rasa kesenangan. Jadi untuk kalau untuk membudayakan positif ini, yaitu yang terjadi akan menunjukkan rasa kesenangan pada diri kita. Ya, silakan dibuat seperti itu di kelas, tak apa-apa. Ya, seperti itu dibuat di kelas, itu memang dibudayakan supaya kita ini sesuai dengan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Ya, saya akan melanjutkan lagi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi pembuka. Ada pembuka yang pertama, yang kedua itu nilai kebajikan, yang ketiga situasi. Jadi di sini pengakuan. Misalnya pembuka, kemarin saya perhatikan dan nilai kebajikan rasa empati. Sudah itu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu nilai kebajikannya, itu rasa empati besar sekali. Yang kata yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya yaitu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, itu pasti terjadi pada kita karena kita sudah lama berkolaborasi, semuanya saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, sehingga kita akan menciptakan lingkungan yang positif dan menciptakan siswa-siswa yang berpotensi. Yang ketiga yaitu terima kasih untuk itu berarti rasa tanggung jawab. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan itu di lantai, itu situasinya. Jadi itu setiap perilaku anak yang diberikannya kepada kita, yang diberikan kepada kita pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan. Yang kita ambil yaitu nilai kebajikan yang positif. Kalau yang negatif kita buang saja. Kita ambil anak, jadi jangan sampai kita itu menjadi anak itu mengambil yang negatif, kita ambil yang positif saja. Ya, selanjutnya. Nah, di sini silakan ibu lihat. Di situ ada tindakan. Ini tindakan ini kita selaku pendidik. Itu adalah jawaban. Silakan ibu lihat ke kotak yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sini saya jelaskan, hukuman itu adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas dasar kesalahan. Kalau konsekuensi adalah mulai yang ingin dirindukan atau konsekuensi dari tindakan masalah. Kalau Bapak contohkan, misalnya ada anak mencoret-coret buku anaknya. Nah, ketika itu dia itu minta ganti, dia tidak sengaja, ketika itu minta ganti. Nah, disitulah yang namanya konsekuensi. Itu beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman itu tindakan atas dasar kesalahan, dan konsekuensi bukan. Nah, jadi yang saya tanyakan kepada ibu-ibu yang akan berkoordinasi dengan semua, mungkin jam terbangnya lebih tinggi daripada saya, pengetahuannya lebih hebat daripada saya. Saya mohon bantuannya ibu, silakan Anda jawab nantinya. Yang ada jawaban, silakan kotak nomor 1 itu apa jawabannya, yang kedua apa jawabannya. Tadilah saya jelaskan hukuman, yaitu saya jelaskan konsekuensi Bapak jawabannya. Jadi silakan untuk kotak nomor 1 siapa yang ingin menjawabnya. Iya, itulah jawabannya soal Pak Suwadi. Sikok Pak Suwadi dulu. Yang kotak yang pertama yang mana yang ingin kamu jawab? Silakan. Bapak apa? Silakan. Hukuman. Bisa ya, Bapak. Risikonya ya. Yang pertama itu apa jawaban Bapak? Hukuman atau konsekuensi? Tindakan itu ya. Catat 100 kali dalam buku kalian. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu menurutku hukuman. Hukuman. Ya, silakan. Yang lain, yang kotak yang kedua? Ya, terima kasih atas jawabannya. Tinggal Bapak yang ketua komisi. Silakan Bapak Ibu, apa jawaban Anda kalian? Ya, silakan. Di situ ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Ya, terima kasih. Tinggal Bapak yang ketiga. Ini bicara oleh Pak Kom. Ada juga, Kak. Silakan, Bu. Ibu silakan, kamu apa? Pak Tom ini ada belajar PPK, tolong mengingatkan. Itu kan dia sudah diganggu. Silakan, Pak Tim. Murid diminta untuk bersatu dengan saya dan tidak menggunakan masker ke sekolah menurut penilaian kami dan menurut logika kami merupakan suatu hukuman. Ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan. Itu kotak yang ke Pak. Kotak yang ke sudah berapa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu menurut saya itu adalah konsekuensi. Iya, terima kasih. Tinggal kotak yang ke 5. Membersihkan tumpahan air. Ayo, harus kopi apa? Ayo, Bu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol panas sengaja. Konsekuensi. Iya, terima kasih. Ibu Rahmudi. Ayo, Bu, pendapatnya. Iya lah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Hukuman, ya, terima kasih. Tinggal. Izin, bukan mengkritiki, bukan berarti mengkritiki, Ya. bukan berarti mengkritiki, Ya, tapi apa? mungkin ada lainnya yang dirahmi tadi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Apakah itu tidak salah ketik atau bagaimana? Murid disuruh untuk mengenakannya. Mengenakan itu memang siswa itu memang harus pakai sepatu. Tapi menurut saya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Mungkin itu maksud tujuannya. Iya, iya, iya. Nah, maaf bukan mengkritiki, tapi kurang kalimatnya kurang Iya. Ya,
Bukan berarti memiliki, oh ini tidak saya tidak. Tapi karena namanya sharing, maka kita saling berbagi ilmu. Itu ya. Ya. Lanjut terakhir Pak ya. Nah, tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut pandangan saya, lari mengelilingi lapangan itu dan bertepatan dengan pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Iya, terima kasih. Dan kalian sudah tahu jawaban kalian semua. Tadi alhamdulillah ada kawan yang lebih bagus atas kritikannya. Karena JDP ini selalu untuk membangun supaya sukses supaya lebih maju sesuai dengan kritikan dan cara kalian. Kami bukan berarti kami tidak senang, kami senang dikritik. Ini buat kami. Ya apa? Ini apa? Kita kasih bahas lagi. Nah, inilah jawabannya. Nah, itulah jawabannya. Kalian sudah tahu jawabannya. Kalian sudah membuat langsung, itulah jawabannya. Nah, disinilah yang terjadi antara hubungan dan konsekuensi. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini Bapak dan Saudari kita lanjutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman kepada anak sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua membuat anak sakit fisik atau untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita terapkan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Inilah antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplinan. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Di sini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau kita terapkan konsekuensi bukan hukuman, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini marah rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Itu kalau hukuman, kalau anak kita buat hukuman. Tapi kalau kita berikan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat dan tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau masalah ada kritikan silakan, kami siap. Tadi dari loka kerja itu sudah dikritik. Tak apa, biasa. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ke yang berikutnya, yaitu restitusi. Ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia. Itu kalau restitusi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang kita paham dulu masalah restitusi. Nah, di sini ada slide ini identitas sukses. Di sini ini biasanya kita di sekolah, di dalam kelas kita biasanya menerapkan hukuman. Itu konsekuensi dan restitusi. Ada 3. Itu dalam pelajaran CDP. Yang pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi apabila kita terapkan dengan hukuman. Yang kedua, apabila kita terapkan dengan konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Nanti penyelesaian masalah murid itu kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya akan ditayangkan nanti videonya. Ya. Nah, di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk
untuk anak untuk jangka waktu yang pendek. Ada di situ restitusi. Restitusi adalah yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini kalau kita menerapkan hukuman, yaitu potensinya negatif kalau kepada siswa. Itu terlalu dalam pemahaman kami. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi, itu netral dalam anak. Nah, di situ ada lagi kalau 3 restitusi. Kalau kita menerapkannya itu positif. Jadi ketiga ini adalah integritas sukses yang akan yang sering kita lakukan di sekolah. Kita sering melakukan karena kita tidak tahu. Aku juga sering melakukan hukum pada siswa, tapi aku belum tahu. Maka setelah melakukan pendidikan CDP, saya mulai mengubah diri sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah demi kemajuan sekolah kita, supaya kita menjadikan guru yang berkualitas dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama pendidikan kita. Jadi disitulah kita gagal menghakimi anak dengan hukuman, tapi hukuman itu bersifatnya negatif. Itulah sudah dijelaskan seperti itu. Kita melakukan konsekuensi itu netral. Kita melakukan sebagai 3 restitusi. Restitusi itu adalah bersifat positif. Setelah ini pasti kita terjadi. Aku dengan aku sendiri sudah terjadi. Aku biasa menghukum anak, tapi alhamdulillah nanti akan berubah sedikit demi sedikit. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Slide yang ketiga. Keyakinan kelas ini biasanya itu dibuat waktu tahun ajaran baru atau awal pelajaran. Nah, keyakinan kelas ini kita buat bersama musuh, ya. Keyakinan kita buat bersama siswa. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan ini termasuk di luar ya? Yang kita di sekolah beda. Yang kita di sekolah kita membuat keyakinan kelas. Ini biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran. Kita buat, keyakinan kelas itu kita menggali potensi anak. Misalnya kita membuat keyakinan kelas, kita gali dulu. Anak-anak kelas ini untuk kita buat yang bagaimana untuk kedepannya. Kasih dia pendapat atau kasih dia semacam kertas untuk menggali potensi anak. Dengan kalimat misalnya pasti ada yang lakukan itu menjaga kebersihan, kan nanti tidak akan timbul, nanti disiplin, tidak datang terlambat atau tepat waktu, pasti itu ada itu biasanya seperti itu, ada yang menulis dengan data. Setelah kita menggali potensi anak, kita buat keyakinan kelas ini dengan kalimat yang positif. Misalnya kita buat kalimat yang positif, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan kelas. Berarti tidak perlu kita buat lagi untuk menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan itu kita buat untuk jadi kalimat yang positif, misalnya menjaga kebersihan sekolah. Berarti kelas dengan ibu itu tadi sudah tercapai, ya. Jadi setelah menggali potensi anak, kita buat apa yang dari anak-anak tadi, kita buat kita menjadikan kalimat yang positif. Jadi keyakinan kelas ini, insya Allah saya akan mengatakannya untuk periode yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang mempunyai, alhamdulillah. Saya berharap agar kita semua membuat keyakinan kelas ini, kita buat keyakinan kelas pada kelas 1 sampai kelas 6. Bukan berarti aku menggurungkan, tapi di pelajaran CDP itu setiap kali itu harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita menggali potensi anak dulu. Nah, di situ. Nah, setelah itu kita gali potensi anak, di situ adalah timbulah kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat yang positif nanti ibu sendiri bisa mengajukannya. Nah, di sini peraturan, ada keyakinan. Nah, selalu semuanya kembalikan buku tepat waktu. Berarti keyakinan kelasnya rasa tanggung jawab. Keyakinan kelasnya. Di situ misalnya anak menulis dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Itu keyakinan lain. Itu kita buat kalimat yang positif.
Jadi cukup misalnya ada anak yang tidak mengganggu, misalnya tidak berbuat kejahatan, cukup kita rangkum menjadi satu, sehingga menjadi keyakinan kelas itu menjadi efektif. Tapi dengan catatan dengan kalimat-kalimat yang positif, kalian negatif tidak mau saja. Itu keyakinan kelas. Ini yang selanjutnya itu ada yang keempat. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini tentunya manusia itu perlu kasih sayang, itu penguasaan dan kesenangan dan kebebasan untuk bertahan itu. Ya, jadi di sini kita akan kebutuhan dasar manusia, misalnya ada anak yang berbuat salah, misalnya dia setiap hari misalnya mengambil makanan temannya, misalnya apa salahnya kita panggil, kita menggali kebutuhan apa yang dia butuhkan anak itu. Mungkin dia di rumah tidak sama, jadi kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu. Misalnya dia ada permasalahan yang terjadi di kelas kita. Yang selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang membuat sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Di sini ini maksudnya posisi kita. Kita sebagai apa? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak? Atau anak itu kita buat sebagai teman? Apa anak itu kita sebagai pemantau? Ini posisi kita sebagai pendidik di sini. Di sini ada yang sebagai manajer di sini. Nah, kalau kita buat pendukung di sini menghardik, misalnya anak menunjuk-nunjuk menyakiti, menyindir. Nah, di sini ini perbuatan hasilnya anak akan memberontak, akan menyalahkan orang lain. Yang kedua, kalau kita membuat rasa bersalah, misalnya kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, yang akan timbul hasilnya kepada anak menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dia akan berbohong. Itu. Yang ketiga, kalau anak kita buat sebagai teman, ini posisi kita misalnya di kelas kita buat anak sebagai teman, misalnya kita membuat alasan-alasan untuk gurunya, pasti anak lama-kelamaan akan tergantung dengan kita. Oi, aku lemah dengan ibu itu. Aku dan kawan, dan aku nak buat tugas terserah aku. Itu pada intinya. Dan ada yang sebagai pemantau. Apa peraturannya? Ya, hasil menghitung dan mengukur. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau kita di kelas sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Tapi ketika tidak ada kita, misalnya kelas 3, kalau bapak sebagai pemantau, di situ misalnya jam ketahui, kan dia menyesuaikan diri dengan diri saja. Dia ada aku mengawasi saja, baru dia mengadakan kegiatan. Tapi yang terjadi itu menurut ini sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah, hasilnya akan mengeluarkan pribadi. Jadi dari kelima posisi kontrol ini tentunya ada yang paling baik. Yang pertama, penghukum itu hasilnya. Dampaknya, selain hasilnya ada dampaknya di bawah itu mengulangi kesalahan. Itu dampaknya. Kalau kita membuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri siswa itu. Dampaknya. Kalau kita membuat dia sebagai teman, itu dampaknya sudah ada, lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada kita. Itu kalau dampaknya. Ada yang sebagai pemantau, itu dampaknya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tuh, kalau sebagai manajer itu dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara
memperbaiki dirinya. Jadi tentunya Bapak Ibu pasti tahu dengan adanya posisi kita. Ini posisi kita yang ada di kelas kita sebagai apa. Jadi kembali ke pertanyaan ke dalam diri kita dulu. Kita sebagai apa di kelas? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat masalah? Apa sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai manajer? Tapi dari kelima bentuk ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Yaitu dampaknya itu hasilnya menguatkan pribadi dan dampaknya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itulah yang paling baik. Tapi ini kembali kepada kita. Kita ingin menerapkannya bagaimana. Mudah-mudahan nanti di SD 4 ini dengan adanya sudah budaya positif yang dilakukan oleh Pak Tommy dengan CGP Angkatan 8 kita mulai berubah menjadi manajer semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini kita akan menyelesaikan masalah siswa. Di sini ada validasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu yang dimaksud dengan komunikasi kebenaran. Saya contohkan, misalnya si anak itu setiap hari datang terlambat, misalnya. Nah, kita selaku guru pendidik kita tentunya akan menggunakan untuk menyelesaikan permasalahan kita akan menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menanyakan mengapa melakukan itu. Mengapa sampai dia terlambat? Kita validasi kebutuhan dulu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Karena kita ada keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Karena sebenarnya ada permasalahan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maksudnya di sini anak itu kita panggil nanti kita tanyakan Pak Tommy, penjelasan Pak Tommy. Nah, di sini nanti kita tanyakan tentunya, tapi Bapak baca dulu menstabilkan identitas, yaitu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna jika berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menanyakan diri sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu dalam menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan guru, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berarti bertanya apa alasannya. Itu validasi kebutuhan. Nah, di sini supaya lebih jelasnya, silakan Pak Tommy video tadi. Tolong ditayangkan Pak. Untuk segitiga restitusi menyelesaikan masalah. Slow ini ya. Oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segi bidang restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna.
3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri. Nah, disitulah cara penerapan segitiga restitusi. Itulah yang ada di video tadi. Dengan adanya itu, ya, inilah penjelasan dari saya. Kemungkinan ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf karena saya adalah manusia. Tapi yang kedepannya ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, berguna bagi nusa dan bangsa, bagi sekolah kita. Mudah-mudahan saja kita yang di sini seperti itu semua. Doa saya. Itulah kita masuk sesi yang terakhir atau yang keempat. Silakan kalau ada pertanyaan atau kritikan atau saran, tidak apa-apa. Cuma kita tidak banyak waktunya. Kalian orang psiko apa dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Banyak. Saya coba menanggapi dari
telah dijelaskan tadi, sedikit yang ditangkap dari penjelasan tadi mengenai 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol itu yang paling bagus menurut penjelasan tadi adalah sebagai manajer. Namun di sini kalau kita berlaku sebagai manajer, memang dari penjelasan mengenai masalah CDP itu harus mengarah ke manajer. Tapi kalau kita menangani masalah manajer itu, kalau muridnya sudah keterlaluan, mungkin sesekali apakah boleh kita menerapkan hukuman atau tidak? Itu yang ingin kami tanyakan. Karena kalau hanya menurut manajer, murid yang terlalu nakal dan murid yang terlewat, sangat kelewat dan kurang ajarnya, memang tidak akan memperbaiki diri. Tapi apakah boleh, pertanyaan saya, apakah boleh kita menerapkan satu hukuman yang positif kepada siswa tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, ini semua saran kepada kita semua. Saran berupa saran, karena di sini sudah ada satu kandidat guru penggerak yang sudah mendapat sertifikat, dan sekarang ada satu orang yang sedang berjalan, mudah-mudahan ke depannya lulus. Harapan kami, guru-guru yang belum bergabung di guru penggerak, harapan kami di sini guru penggerak itu menggerakkan kolaborasi antara rekan sejawat dengan rekan-rekan guru. Yang ingin kami sarankan, alangkah baiknya guru-guru yang sudah berbasic guru penggerak untuk saling bahu-membahu dan saling membantu di dalam setiap kegiatan. Contohnya di PNN. Saya mencontohkan mengenai di PNN. Di PNN ini ada 3 guru yang belum menyelesaikannya. Dan sementara sudah ada guru yang terlebih dahulu sudah selesai. Alangkah baiknya kalau kedepannya kita kerjasama. Mungkin dengan kerjasama, kerjaan kita akan lebih ringan dan sekolah kita kedepannya akan lebih maju. Itu saran dari kami. Itu harapan kami. Karena di sini, terutama saya pribadi sangat kekurangan di dalam ITEK. Jadi tanpa bantuan dari rekan-rekan yang sudah mengetahui menguasai ITEK, saya terkendala dengan masalah itu. Alhamdulillah di sini kami dibantu oleh Pak Komi, sangat berterima kasih atas bantuannya. Dan maksud kami ke depannya, alangkah baiknya kita berkolaborasi secara bersama-sama, kita manfaatkan sarana dan prasarana yang ada, laptop ada, komputer ada, kita kerja sama-sama. Itu harapan kami. Itu saran kami. Mungkin hanya itu, ada satu pertanyaan dan 2 satu saran. Itu sekian. Maaf di sini bukan berarti kami mengkritiki, tapi kami membangun untuk kebaikan kita ke depannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Imam. Pertanyaan itu sangat bagus. Karena kami apresiasi pertanyaannya. Ya, yang pertanyaan pertama tadi yaitu tentang masalah bagaimana anak itu, karena kan di sini bagaimana memang tadi posisi kita mengarah ke manajer. Di sini apakah boleh kita menerapkan hukuman kepada anak yang terlalu kesal membuat kita? Sambil dibuka slide yang 5 posisi kontrol tadi, mundurkan. Nah, di sini kan kita itu sebagai yang diharuskan itu sebagai belajar. Apakah boleh kita menerapkan hukuman ke anak yang terlalu nakal, misalnya boleh menghukum? Itu terus terang saja kalau di pelajaran itu sesuai dengan capaian kita, yang mana yang ingin kita capai. Boleh, tapi dengan catatan kita akan membangun perubahan-perubahan ke arah yang mendekati manajer. Misalnya kita menghukum, tapi dengan menghukum yang bergerak. Kita menghukum seperlunya saja, karena kita akan mencapai tahapan. Pada bulan berikutnya kita beralih ke sebagai teman. Berarti kita itu akan mengadakan perubahan. Boleh, saya saja terus terang saja, waktu belum belajar itu saya akan terus melakukan hukuman kepada anak, karena saya belum tahu di mana posisi kontrol yang ada di depan. Tapi dengan masuk ke CDP, saya alhamdulillah fasilitator selalu memberi saya arahan, katanya Man, silakan kamu memberikan hukuman ke anak, tapi kamu harus berubah, lama-lamaan berubah ke posisi manajer. Karena kita berubah itu tidak bisa dengan sekejap.
Bapak Ibu. Bisa kita ini nggak ini nanti aja tidak mungkin karena kita butuh pelajaran atau inti supaya kita mencapai posisi manajer. Itu saja. Silakan Pak Tony kalau ada penjelasannya. Pada karena ini mata JDB. Terima kasih atas penjelasannya. Terkait dengan penjelasannya saya sedikit di situ yang kami tangkap dari penjelasan tadi bahwasanya kita mengadakan perubahan itu tahap demi tahap, step by step, sesuai dengan kemampuan kita dan basic kita. Alhamdulillah, walaupun kita harus mengarah kepada manajer, kita mengadakan hukuman sekali, tapi arah hukumannya harus menjadi 5 posisi kontrol itu harus kita libatkan. Alhamdulillah kami menangkap dari penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih untuk penjelasan. Silakan untuk yang lainnya, mungkin ada pertanyaan. Tapi kalau Pak Tony ingin menambahkan masalah penjelasan saya, silakan. Karena Pak Tony sudah daripada saya. Silakan Pak Tony. Kita di sini berdiskusi, bukan menghakimi. Ya, izin Bapak Ibu ya. Ya sama sih, sebenarnya saya juga masih proses belajar, apalagi walaupun seringkali disebut senior dalam pendidikan guru penggerak sedang mendahului, tapi tetap yang namanya proses belajar itu akan terus berkelanjutan. Dan sama kita juga manusiawi, kadang-kadang kalau sudah lama belajar itu kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin mencoba menanggapi terkait pertanyaan yang diajukan oleh Pak Juniman. Jadi pemahaman saya seperti ini, biar kita tidak terlalu melebar, kita berpusat pada materi yang disampaikan, yaitu 5 posisi kontrol. Menurut penjelasan Pak Herman, dari 5 posisi kontrol itu jelas di sana level terendah itu pada posisi penghukum. Kenapa? Karena target kita itu peserta didik. Kalau kita selaku pendidik selalu menerapkan posisi kontrol penghukum, maka motivasi yang kita berikan itu dari luar yaitu dari guru terhadap murid. Dan dampak yang terjadi itu identitas gagal, motivasi yang diberikan itu gagal terhadap anak-anak. Ya. Kemudian posisi kontrol yang tertinggi itu ialah manajer. Kenapa manajer? Dampak positif yang akan dirasakan yaitu motivasi yang kita berikan itu berhasil, munculnya dari dalam diri anak, ya, dari intrinsik, dari dalam diri anak. Dan sedangkan yang di tengah-tengah itu teman dan pemantau itu motivasinya tetap dari luar, walaupun berhasil kita memberi motivasi terhadap anak tersebut, tapi kontrolnya dari luar. Kita sebagai guru melakukan penerapan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saya cuma menjelaskan, bukan berarti saya saat ini sudah berada di posisi manajer. Saya harus akui bahwa saya seorang pendidik. Di kelima posisi kontrol itu bisa dibilang masih dalam posisi labil. Kenapa saya bilang posisi labil? Seketika bisa sewaktu-waktu saya melakukan posisi manajer dengan dominan. Dan seketika juga bisa saya melakukan posisi kontrol sebagai pemantau. Dan bisa juga saya selaku guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Semua itu pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Tapi di sini untuk memvalidasi atau mengecek indikator keberhasilan kita sebagai pendidik yang sukses, artinya kita harus meminimalisir posisi kontrol yang paling rendah. Kita harus punya pemahaman bahwa kalau seandainya ada ilmu-ilmu terbaru terkait pendidikan, ya kita dulu harus open mind, harus terbuka pikiran kita, harus terima dulu ilmu-ilmu itu, kita pelajari dulu, kita dalami dulu, kita riset dulu. Jangan dapat ilmu baru langsung mengklaim bahwa ini tidak sejalan dengan saya. Kalau kita dapat ilmu baru terus kita dari awal sudah menolak mentah-mentah, wawasan kita akan sulit bertambah, Bapak. Nah, kecuali kalau memang kita sudah dalami materi tersebut, kita diskusikan secara bersama, kita terapkan, kita riset kembali, barulah kita bisa berpendapat. Oh, materi ini positifnya di sini loh. Oh, materi yang lama positifnya di sini loh. Jadi tinggal kita selaku guru mempertimbangkan
dan harus menganalisis mana yang sih yang terbaik untuk kita. Nah, di sini saya berpendapat itu tidak benar tidak salah, artinya ini pandangan saya seperti ini. Jadi sebisa mungkin ya, artinya karena di situ rujukannya posisi kontrol terbaiknya manajer, artinya semakin kita mendominasi melakukan posisi manajer, artinya paling baik posisi kontrol kita. Kembali lagi, bukan berarti saya sudah 100% melakukan posisi manajer. Kita ini masih lagi. Kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, nah artinya kita mengevaluasi diri kita. Seberapa sering sih kita melakukan posisi kontrol yang di level-level bawah itu? Artinya kita harus berbenah, kita harus meningkatkan kualitas kita. Kalau kita pengen memang naik level, naik kelas, ya kita harus cepat beradaptasi. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Dan kali itu pendapat saya, karena mungkin ada lagi tambahan atau pertanyaan dari rekan yang lain. Terima kasih. Kasih aplaus untuk orang kita sendiri. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas jawaban Pak Kami. Itu menambah penguatan dari penjelasan kami. Ini satu lagi pertanyaan. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada lagi, akan tutup. Kalau ada silakan. Silakan. Pak Sodi silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada dua IGT ya, Pak Herman dan Pak Tono. Yang perlu saya tanyakan, misalnya di SD Santung misalnya, ada guru itu bermusuhan. Nah, maka itu bagaimana caranya supaya kita disuruh baik kan? Jadi baik. Nah, jangan sampai dendam itu. Nah, tolong Pak Herman berikan penjelasan. Terima kasih. Ya, ya. Ya, kita bukan ada persoalan. Itu persoalan saja. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini masalah itu seharusnya itu akan baik semua, supaya kita akan berkolaborasi demi kemajuan dan demi peningkatan mutu ada di sekolah kita. Seharusnya kita walaupun dihati tidak bergandengan tangan Pak Suwardi, tapi di dalam masalah pekerjaan kita harus bergandengan tangan. Apa ya? Itu saja jawabannya. Silakan Pak Romi kalau ingin tanya. Silakan. Tidak ada lagi jawaban. Kalau tidak ada sarannya tidak ditanggapi yang ya. Keluar dari konsep, tapi walaupun keluar dari konsep ini kita sekali lagi Pak. Karena dewan besar kan. Ya, terima kasih. Tadi ada satu lagi saran ya Pak. Saya paham dulu Pak untuk dulu. Sudah bisa dilanjutkan? Bisa. Masalah saran tentang kolaborasi tadi, terus terang saja, kalau saya di dalam pendidikan pekerjaan itu sangat berubah. Saya belum bisa untuk berkolaborasi dengan lebih efektif. Di mana ini baik, modul ini belum selesai, lalu modul baru, lalu tugas baru. Ini dipercepat olehnya tanggal 15 nanti akan ada pembukaan CGP angkatan 11 sebanyak 120. Jadi kami dipercepat. Jadi tugas itu ini sudah selesai. Tugas modul 1.4. Kami lah masuk modul 2.1. Dan besok mulai belajar lagi mulai besok. Jadi kalau untuk saya mohon maaf kepada rekan-rekan sejawat atau seperjuangan, saya belum bisa berkolaborasi dengan efektif karena saya masih dalam pendidikan, tugas begitu sekali banyak. Malahan tugas itu menumpuk. Bu Ella juga ada saya, Man, bagaimana aksi nyata? Kamu belum, ini kita akan masuk modul 2.1. Iya Bu, jadi saya mohon maaf, mohon dimengerti karena tugas itu terlalu banyak. Itu saja yang Bapak jalan. Tapi nantinya
Setelah saya selesai pendidikan, mudah-mudahan dan insya Allah yang ada gejala di sekolah kita akan pecahkan bersama-sama demi kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Semoga pendidikan kita lebih menjulang di Kabupaten Muara Enim dan di Sumsel. Jangan cuma di sini, jangan cuma di Kecamatan Bidadari, cuma di Sumsel kita promosikan. Nanti komdel kita sekali-sekali Pak Owi kita adakan untuk itu apa itu melalui materi atau kita adakan untuk di BMN. Kita adakan sekali-sekali kalau saya sudah, tapi kalau ini saya tidak bisa mengatur waktu belum baca. Nanti kita adakan istilahnya itu materi, kita undang semua guru itu melalui WhatsApp. Nanti kalau kita berjalan dengan baik dan sehingga pendidikan kita lebih meningkat. Mudah-mudahan doa saya kita sama-sama sukses. Jangan cuma saya saja, kesuksesan itu datangnya dari Allah bila kita menjalaninya. Itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Karena kita tutup sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Jadi dari luar